Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Bertemu kembali bersama Ibu pada kesempatan ini dengan materi mengenai sinyal-sinyal calon pelanggan. Nah, sebelum kita ke materi, seperti biasa, Ibu ingin bertanya dulu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ke materi, kita mengetahui dulu ya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah mempelajari materi sinyal-sinyal calon pelanggan, diharapkan peserta didik akan mampu untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal calon pelanggan. Nah, baiklah kita mulai ke materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas atau kita pelajari pada kesempatan ini menyangkut 4 poin, yaitu yang pertama mengenai tujuan komunikasi, yang kedua mengenai jenis komunikasi, yang ketiga mengenai komunikasi verbal dan nonverbal, dan yang keempat adalah mengenai sinyal-sinyal calon pelanggan. Baiklah, kita mulai ke poin yang pertama, yaitu mengenai tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ada 3, yaitu yang pertama memberikan informasi. Maksudnya, komunikasi berfungsi dalam mengumpulkan data, pesan, serta opini sehingga orang dapat mengetahui keadaan yang terjadi. Tujuan komunikasi yang kedua adalah memberi persuasi. Persuasi umumnya memberikan penegasan konfirmasi pesanan pelanggan atau negosiasi dengan pelanggan. Dan tujuan komunikasi yang ketiga adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain melalui jalinan komunikasi bisnis. Nah, baiklah, kalian sudah cukup paham? Ya, kalau sudah, kita ke poin yang kedua, yaitu mengenai jenis komunikasi. Jenis komunikasi ada 2, yaitu yang pertama komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya, dan yang kedua adalah komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya terbagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Untuk perbedaannya, silakan bisa kalian baca di sana, di mana komunikasi lisan itu biasanya bersifat langsung yang tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya dialog, wawancara, dan rapat, maupun komunikasi tidak langsung karena dibatasi jarak, contohnya melalui telepon. Sedangkan komunikasi tertulis, komunikasi dalam bentuk surat. Yang kedua adalah komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Terbagi 2 lagi, yaitu menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam intern perusahaan itu sendiri. Bisa atasan, bawahan, antar karyawan, lintas divisi, atau bagian perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pihak perusahaan dengan pihak luar. Itu bisa mitra bisnis, pihak ketiga, ataupun masyarakat sekitar. Nah, kita ke poin yang ketiga, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal pada umumnya komunikasi yang terjadi melalui pembicaraan atau dialog. Di sini, komunikasi verbal dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Bisa kontak langsung melalui telepon, melalui surat, email, atau fax secara tertulis ya. Kemudian perusahaan juga melakukan komunikasi tertulis dengan beberapa alasan, yaitu bisa pesan yang disampaikan bersifat kompleks dan cukup banyak, terpisah oleh jarak, dibutuhkan dokumen tertulis sebagai arsip maupun tindak lanjut komunikasi lisan. Nah, komunikasi nonverbal ini lawan dari komunikasi verbal. Nonverbal artinya tidak melalui pembicaraan atau dialog. Nah, itu bisa berupa beberapa hal di sini, yaitu bahasa tubuh, kemudian berupa tanda, bisa melalui tindakan atau perbuatan maupun objek. Silakan bisa kalian baca untuk mengetahui perbedaannya ya. Nah, sudah cukup paham di sini? Ya, kalau sudah kita ke poin yang terakhir, yaitu mengenai sinyal-sinyal calon pelanggan. Perusahaan dapat mengetahui sinyal-sinyal calon pelanggan dari beberapa hal di bawah ini. Yang pertama yaitu bahasa verbal pelanggan, pesan nonverbal dari bahasa verbal pelanggan. Ini sebetulnya sudah kita bahas. Kemudian bahasa tubuh juga sudah ya, tadi body language.
Respon dari calon pelanggan, yaitu respon yang berupa ucapan, sikap, atau tindakan maupun sharing responsis, berupa pemikiran, keyakinan, dan pengalaman yang sama antara calon pembeli dan penjual. Dan yang terakhir adalah konfirmasi keputusan pelanggan, karena pelanggan juga harus memberikan keputusan kepada si penjual apakah dia jadi atau tidak membeli produk yang ditawarkan oleh pelanggan. Maksud di sini oleh perusahaan. Ya, sudah cukup jelas di sini? Ya. Kalau sudah, mudah-mudahan kalian sudah cukup paham dengan yang tadi Ibu terangkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, nanti kalian bisa baca-baca lagi agar lebih paham. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.